Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Ardiansah. Saya dari kelas 2D Pendidikan Jasmani. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran ini yang merupakan tugas ketiga dari mata kuliah Telaah Kurikulum Penjas. Nah, RPP pada kesempatan kali ini yaitu membahas tentang mengenai aktivitas senam dasar ya. Yang di sini saya ambil mengenai aktivitas senam lantai. Nah, baik, dalam rencana pelaksanaan pembelajaran ini yang pertama itu ada identitas ya. Nah, dalam identitas ini yaitu meliputi nama sekolah, terus mata pelajaran yang akan dipelajari, kelas atau semester ya, dan alokasi waktu. Nah, yang selanjutnya ada kompetensi inti. Pada kompetensi inti ini yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Selanjutnya menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan rasa peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, dan damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dan berinteraksi secara aktif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa pergaulan dunia. Yang selanjutnya memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif ya, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora. Yang selanjutnya yang keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuannya. Nah, yang selanjutnya ada kompetensi dasar ya, kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Nah, di sini kompetensi dasarnya itu memahami konsep gerak spesifik salah satu aktivitas senam lantai, mempraktekkan konsep dasar gerak spesifik salah satu aktivitas senam lantai. Nah, pada indikator pencapaiannya di sini yaitu siswa dapat menyebutkan macam-macam otot yang harus diregangkan sebelum melakukan aktivitas senam lantai. Yang selanjutnya mengidentifikasikan rangkaian keterampilan gerak senam lantai seperti guling ke depan, guling ke belakang, dan guling lenting ya. Yang kelima, melakukan rangkaian keterampilan gerakan senam lantai ya. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini merupakan salah satu acuan yang dapat kita rencanakan sebagai salah satu tujuan pembelajaran akan seperti apa ke depannya. Nah, di sini disebutkan setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat melakukan doa. Ini tujuan pembelajarannya itu yang pertama melakukan doa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan aktivitas senam lantai. Yang kedua melalui pendekatan teacher center tentang gerakan spesifik tentang senam lantai, guling ke depan, belakang, dan guling lenting, peserta didik dapat mengidentifikasi rangkaian keterampilan gerakan senam lantai. Yang ketiga melalui pendekatan teacher center tentang gerakan spesifik senam lantai, guling ke depan, guling belakang, dan guling lenting. Nah, peserta didik dapat melakukan rangkaian keterampilan gerak senam lantai dengan disiplin. Nah, materi pembelajaran ini sebuah materi atau mata pelajaran yang akan dipelajari. Nah, di sini temanya itu aktivitas senam lantai dan subtemanya itu rangkaian gerak guling ke depan, guling ke belakang, rangkaian gerak guling lenting, rangkaian gerak guling ke depan dan guling ke belakang, rangkaian gerak guling depan, guling belakang, dan guling lenting ya. Nah, metode pembelajaran. Nah, di sini metode pembelajaran yang digunakan yaitu melalui metode pembelajaran pendekatan teacher center, demonstrasi, dan resip orkal ya. Yang selanjutnya media pembelajaran. Nah, media pembelajaran yang digunakan pada aktivitas senam dasar ini yaitu dalam mata pelajaran senam lantai. Yang pertama ada media, salah satu media ya, video latihan aktivitas senam lantai,
Lalu kemudian model peserta didik atau guru yang memperagakan rangkaian gerak. Nah, alat dan bantunya itu yaitu ada matras, peluit, dan stopwatch. Nah, selanjutnya langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Seperti biasa di sini menyiapkan peserta didik dalam barisan 2 bersab ya. Dipimpin berdoa untuk keselamatan dan pembelajaran yang bermanfaat. Mengecek kehadiran semua peserta didik dan menanyakan kesehatan mereka secara umum. Menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan pendahuluan dicapai pada hari itu. Melakukan apresiasi tentang aktivitas 6 lantai ya. Nah, pada kegiatan pembelajaran ini 15 menit pertama yaitu sebagai yaitu pendahuluan. Di sini guru meminta salah satu seorang peserta didik untuk memimpin melakukan pemanasan ya. Nah, pemanasan yang dilakukan antara lain yaitu pemanasan seluruh tubuh dan pemanasan spesifik atau jenis aktivitas yang diikuti oleh yang diikuti melalui permainan atau stretching juga bisa ya. Nah, yang kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan tersebut, yaitu rangkaian gerak senam lantai yang tadi, guling depan, guling belakang, guling lenting ya, atau juga ada sikap lilin. Yang ketiga yaitu guru menyampaikan tahapan kegiatan pembelajaran yang akan dilalui selama pertemuan, membagi pasangan atau kelompok pengamatan atau pelaku, giliran peran, melakukan klasifikasi dan melakukan penilaian. Nah, yang kemudian ada kegiatan inti ya. Kegiatan inti ini diambil 75 menit. Yang pertama mengamati. Nah, peserta didik mengamati rangkaian gerak, sikap keseimbangan, sikap lilin, dan berdiri dengan kepala senam lantai melalui pengamatan video atau gambar. Peserta didik mengamati rangkaian gerakan guling ke depan, guling ke belakang, dan guling lenting senam lantai melalui pengamatan video atau gambar. Nah, yang kedua mengeksplorasi. Dalam mengeksplorasi ini melakukan latihan kekuatan otot yang berkontraksi saat melakukan aktivitas senam lantai. Yang kedua melakukan latihan rangkaian gerak aktivitas senam lantai guling ke depan. Nah, guling ke depan, guling ke belakang, dan guling lenting ya. Nah, yang ketiga mengasosiasi. Peserta didik mempraktikkan secara berkelompok menemukan hubungan tumpuan kedua lengan dan tolakan kedua kaki saat melakukan rangkaian gerak, sikap keseimbangan, sikap lilin, berdiri dengan kepala, guling ke depan, guling ke belakang, dan guling lenting dalam senam lantai ya. Mengkomunikasi. Nah, dalam mengkomunikasi ini yaitu peserta didik melakukan latihan aktivitas senam lantai dengan menekankan pada nilai-nilai sportif, bertanggung jawab, menghargai perbedaan, kerjasama, toleransi, dan disiplin. Lalu bagian penutup dalam 15 menit akhir ya. Yang pertama peserta didik melakukan pelemasan atau pendinginan dipimpin oleh seorang guru atau siswa. Peserta didik bersama guru melakukan refleksi. Guru menyimpulkan hasil pembelajaran dan peningkatan hasil keterampilan peserta didik. Menyampaikan materi atau pertemuan yang akan datang. Yang selanjutnya mengakhiri pembelajaran dengan doa mensyukuri keselamatan, kesehatan, dan manfaat dalam pembelajaran. Yang selanjutnya yang kelima peserta didik bersalaman dengan seorang guru. Nah, di sini ada hasil sebagaimana penilaian hasil belajar, yaitu yang pertama dari aspek penilaian ini ada pengetahuan, ada keterampilan, dan aspek sikap sosial spiritual ya. Nah, dalam ini aspek pengetahuan ini peserta didik diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan ya, maksudnya. Yang pertama menyebutkan komponen sebagai otot yang berkontraksi saat melakukan aktivitas senam lantai. Ini kalau jika terjawab semua bobotnya itu 4. Menyebutkan secara melatih otot yang berkontraksi. Menyebutkan bentuk latihan rangkaian gerak aktivitas senam lantai. Nah, dalam keterampilan ini ada unit kerja ya. Unit kerja bagaimana peserta didik melakukan gerakan guling depan atau bisa juga disebut dengan roll depan yang diberikan oleh seorang guru, meliputi rangkaian gerak baik
dan benar saat melakukan gerakan roll depan, guling belakang, guling lenting, dan sikap lilin itu sendiri. Nah ini bisa menjadi sebagai bahan penilaian dari keterampilan. Yang ketiga ini ada aspek sikap sosial dan spiritual. Nah ini salah satu penskoran atau penilaian aspek yang dilakukan dengan pengamatan selama mengikuti kegiatan pembelajaran mengajar. Pengamatan dalam proses penskoran ini yaitu dilakukan saat peserta didik melakukan pembelajaran kebugaran aktivitas 6 lantai maksudnya. Penskoran ini sikap dapat dilakukan terhadap diri sendiri dan dapat juga menskor antar teman. Nah ini salah satu rencana proses pelaksanaan pembelajarannya dalam aktivitas senam lantai. Mungkin cukup dengan sekian pemaparan RPP pada kesempatan kali ini dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.